Ha나, 둘, 셋! 안녕하세요, 진수입니다. Jadi di video kali ini aku mau bahas tuntas. Ini tentang serial killer juga, cuman kalau misalnya yang kasus kemarin itu kan tentang satu orang ya, yang serial killernya. Kalau yang ini, itu dia gak berani keluar sendiri, rame-rame beraninya. Nah, jadi kalau kalian penasaran, jangan lupa untuk klik subscribe dulu di bawah. Buruan! Maksa banget guys. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian supaya nonton juga. Oke, langsung aja ya tanpa basa-basi, mari kita bahas tuntas. Oke, kali ini tuh sebenarnya serial killernya itu bisa dikatakan ya gangster lah ya. Karena kan dia perkumpulan yang kejahatannya tuh bukan cuma perampokan, pemerkosaan atau dan lain-lainnya, ini bahkan lebih parah lagi, yaitu pembunuhan. Yang biasa disebut itu Chijon Family. Chijon Family ya, keluarga Chijon. Nah, pada tahun 90-an, geng tersebut tuh adalah geng pembunuh sekaligus sekelompok kanibal yang pernah menggemparkan Korea Selatan. Mereka itu terdiri dari 8 orang. Jadi 7 laki-laki, satunya perempuan. Chijon Family ini adalah geng di mana hampir semua anggotanya itu mempunyai latar belakang dendam terhadap orang-orang yang kaya. Ya, sama seperti video sebelumnya ya. Jadi dia punya dendam tersendiri sama orang-orang yang berkecukupan. Gue gak ngerti kenapa sih. Dan orang-orang kaya ini menjadi sasaran utama aksi pembunuhannya. Nah, geng tersebut dipimpin oleh seseorang yang bernama Kim Gi-hwan. Seseorang pria yang berumur 27 tahun yang mempunyai dendam paling kuat dan mendarah daging terhadap orang kaya. Padahal ya, si Kim Gi-hwan ini nih, pas waktu sekolahnya dulu, dia itu orang yang sangat berprestasi. Bahkan dia sampai dapetin peringkat 1 gitu loh di sekolah. Jadi kayak ya gitu, dia pinter gitu kan. Tapi karena faktor ekonomi, pendidikannya itu cuma sampai kelas 1 SMP aja. Ya terus si Kim Gi-hwan ini setelah lulus SMP, dia bekerja di sebuah pabrik sepatu di daerah Busan. Kemudian setelah dia kerja di pabrik sepatu ya kan di daerah Busan, dia pindah lah nih ke Seoul. Dia bekerja di pekerjaan kasar lah atau konstruksi. Susah ya. Tapi gak lama setelah itu dia balik lagi ke Busan dengan penuh amarah. Gue gak ngerti sih nih, kayak karena seolah tuh dia gak ada kemajuan dalam hal ekonominya gitu loh. Jadi dia udah kerja capek sampai akhirnya pindah ke Seoul, tapi gak ada kemajuan apapun dalam hidup dia. Nah, kemudian dia tuh mulai berpikir untuk melakukan hal yang negatif gitu ya, yang keji setelah menonton berita yang menayangkan kasus korupsi. Kasus tikus. Awal mula dia melakukan hal keji itu, dia menyetubuhi keponakannya sendiri. Ponakannya, cuy. Sampai akhirnya ya dia akhirnya kena hukum kan, dituntut. Nah, setelah bebas dari penjara, ini gue udah cari tahu sebenarnya dia dihukum atas kasus ini tuh berapa lama. Setelah bebas dari penjara, dia semakin berani berbuat hal-hal yang kecil. Ya, hal-hal negatif dia makin berani gitu ya. Sampai akhirnya dia bertemu 6 orang mantan narapidana berusia rata-rata itu 21 tahun di sebuah tempat judi. 21 tahun seumuran gua. Lalu si Kim ini, kita sebutnya Kim Gi-hwan ini siapa ya yang enak ya? Karena panjang bener, Gi-hwan deh ya. Soalnya takutnya teman-teman ini nama-namanya ada yang Kim juga, ntar kebalik. Si Gi-hwan ini dengan beraninya mendoktrin 6 orang tadi, yang si mantan narapidana ini, untuk bergabung dan membuat sebuah geng. Akhirnya ke-6 orang tersebut ya gabung kan. Kemudian dia berhasil menghasut seorang wanita. Ya, seorang wanita untuk menjadi anggotanya lagi. Jadi ya 7 orang langsung dia dapetin saat itu juga. Lalu si Gi-hwan ini awalnya membuat geng dengan nama The Mes-chan, yang artinya keberanian. Sampai pada misi pertamanya, dia melakukan aksi pembunuhan pada seorang wanita berusia 23 tahun. Tapi target mereka waktu itu bukan orang kaya, hanya seorang pekerja biasa dan anak petani. Jadi kan dia sebenarnya dendam sama orang kaya ya, tapi yang dibunuh orang-orang yang lemah dan orang-orang yang apa ya, yang tidak berkecukupan gitu loh. Kemudian mereka membawanya ke sebuah pegunungan, lalu menyetubuhi si wanita tersebut secara bergilir dan menghabisi nyawanya dengan cara dicekek. Itu mereka anggap sebagai latihan menghabisi nyawa orang sebelum mereka melakukan aksi keji selanjutnya. Wow, jadi dia kan targetnya orang-orang kaya ya.
Perhatiannya sama cewek yang gak bersalah dan bahkan dia bukan dari orang yang berkecukupan gitu loh. Anak petani gitu kan. Gak ngerti lagi sama jalan pikirannya, latihan gitu. Sampai lambat laun mereka pun terkenal di Korea Selatan. Iyalah karena banyak kasusnya gitu kan. Dan dia tuh lolos mulu lah dari polisi. Jadi belum terungkap identitas si Chijeon family ini. Kayak ada korban tapi nggak tahu pembunuhnya siapa gitu kan. Mulai geger tuh di Korea. Dan orang-orang Korea itu memberi julukan Chijeonpa, ya Chijeon family. Kenapa mereka dipanggil Chijeon family? Karena mereka melakukan aksinya itu keji banget, dari mulai melakukan aksi teror, terus juga pemerasan, terus juga menyetubuhi seseorang gitu kan, terus juga mengakhiri hidup orang, sampai hal yang paling mengejutkan adalah mereka memakan daging para korbannya. Aduh, kepala gue pening banget kalau udah ngomong, kok bisa gitu lu makan daging manusia gitu. Nah, korbannya tersebut adalah orang-orang kaya. Jadi yang awal-awalnya itu kan orang biasa tuh, yang korban pertamanya. Sampai akhirnya setelah itu nextnya itu orang-orang kaya semua. Sampai ada satu korban, seorang wanita yang disetubuhi juga oleh 7 orang itu, lalu memeras uang dari keluarganya. Walaupun si pihak keluarga dari korban itu udah ngasih duit nih yang banyak nih, mereka tetap menghabisi nyawa korban itu dan memakan dagingnya. Chijeon family ini beranggapan bahwa memakan daging korban itu tuh simbol kekuatan. Gak masuk akal, kok makan daging manusia gitu jadi simbol kekuatan. Ya, simbol kekuatan tuh agar mereka menjadi lebih berani dan meninggalkan rasa kemanusiaannya. Saking mereka gak puas dengan apa yang mereka lakukan, mereka itu tuh membutuhkan cara yang lebih efektif, yaitu dengan cara membeli milis atau daftar orang eksklusif pelanggan terbaik dari salah seorang pekerja yang tidak puas dengan hasil kerjaannya dan merasa kurang dengan pendapatannya di perusahaan mobil Hyundai Korea. Jadi ada orang nih yang nggak cukup nih, ngerasa aduh duit gue nggak cukup nih, gue kerja di Hyundai gitu kan. Kalau tuh daftar customer eksklusif gitu, VVIP bahkan ya, bukan VIP lagi, ke orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian mereka melancarkan aksinya dengan mulus dan melihat korbannya dari daftar nama yang mereka beli tersebut. Sampai akhirnya mereka bisa membeli peralatan sampai belajar melempar dynamite untuk lebih memperlancar aksinya. Kemudian pada tanggal 8 September 1994, mereka kembali melakukan pembunuhan kepada salah seorang musisi dan wanita pekerja kafe yang mengendarai mobil Hyundai Grandeur, yaitu mobil yang dianggap sebagai simbol kekayaan pada masa itu. Ya kayak Lamborghini aja dah gitu dah. Ketika itu, sang musisi tersebut dijebak dengan truk pick up dan ditembak dengan pistol gas. Lalu geng tersebut minta uang kepada si musisi itu dengan jumlah yang banyak karena posisinya dia itu lagi bawa mobil mewah lah, mobil Hyundai yang mewah. Namun naasnya, sang musisi ternyata itu bukan orang kaya dan mereka baru menyadari. Kemudian musisi itu dihabisi nyawanya dengan cara dicekoki minuman keras. Kok bisa mati ya cekoki minuman keras? Enggak, belum sampai situ. Lalu kepalanya itu dibungkus plastik dan dicekik agar aksinya tidak dicurigai sama polisi nih. Si musisi itu dibawa ke tebing bersama dengan mobilnya dan diduduki di kursi mengemudi yang ada setirnya, lalu didorong dan dijatuhkan dari tebing agar kepolisian itu berasumsi seperti kecelakaan akibat pengaruh minuman beralkohol. Dan gak hanya itu, mereka pun menyetubuhi si pekerja kafe itu secara bergilir lagi dan lagi ya. Tapi kalau kali ini gak dibunuh, gak dihabisi nyawanya. Nah, sampai dibawa ke misi mereka selanjutnya pada tanggal 13 September 1994. Jadi si pekerja kafe ini gak dihabisi nyawanya, melainkan dia dibawa untuk misi selanjutnya. Dan target mereka itu adalah pasutri kaya raya yang memiliki sebuah pabrik di daerah Ulsan. Nah, tepat sebelum liburan musim gugur di Korea, biasanya kan kalau mau liburan gitu orang berziarah ke makam. Dan ketika si istri pemilik pabrik itu yang berinisial Park sedang memetik rumput liar di makam anggota keluarganya. Tepat saat itulah dia diculik oleh Chijeon family dan dibawa ke fasilitas pembakaran. Kemudian Chijeon family ini meminta uang tunai tebusan sebesar 100 juta won. Ini tahun 94 ya. Minta 100 juta won yang kalau dirupiahkan itu pada saat itu mungkin ya 4M gitu. Kalau sekarang inflasi sekarang tuh 1,2 miliar. Nah, tapi karena si suaminya Park ini yang inisialnya So tidak punya uang sebanyak itu. Dia bisa ngasih hanya sebesar 80 juta won. Nah, si Chijeon family ini menerima penawaran 80 juta won itu, tapi dengan cara uang tersebut diberikan kepada pekerja suruhan untuk diberikan kepada mereka. Jadi nggak boleh kayak si Sonya yang langsung ngasih.
Dan setelah mendapatkan uang tersebut, walaupun si pekerja suruhan So melaporkannya ke polisi, si So ini disuruh untuk pergi ke Departemen Keuangan dan mengajukan klaim bahwa dia membutuhkan uang untuk pengelolaan pabrik. Seolah si So ini punya masalah keuangan di perusahaannya. Dan pihak Departemen Keuangannya pun membenarkan si So karena mempunyai masalah keuangan dalam pengurusan pabriknya. Jadi nggak dicurigai tuh dia kenapa ngambil uang segede itu. Tapi yang lebih kejamnya lagi, walaupun uangnya udah diterima sama si Chijon family gitu kan, udah diterima 80 juta won, si Park ini istrinya tetap dihabisi nyawanya dan menyuruh si pekerja kafe tersebut yang dia nggak jadi habisi nyawanya itu untuk membunuh si Park. Nah, cara untuk membunuhnya itu dengan senapan angin di bagian kepalanya si Park. Nah, tapi si pekerja kafenya itu nggak mau sama sekali. Ya iyalah, dia nggak punya riwayat untuk membunuh seseorang, terus dia tiba-tiba disuruh kayak gitu. Akhirnya karena si pekerja kafe ini nggak mau ya, si Park ini dihabisi nyawanya sama Chijon family dengan cara dibakar, guys. Dan jasadnya itu dicabik-cabik, lalu dagingnya dimakan. Dan bahkan si cewek pekerja kafe itu disuruh makan livernya si Park. Makan hati. Ada lagi nih caranya agar si Chijon family ini nggak menimbulkan kecurigaan gitu ya. Si Chijon family tersebut mengadakan acara bakar-bakar barbeque daging babi di depan fasilitas pembakaran, dan daging babinya itu dibagikan ke penduduk setempat. Kemudian setelah itu pada tanggal 16 September 1994 mereka berlatih melempar granat. Namun salah satu dari anggota mereka terbakar akibat kecelakaan saat melempar granat tersebut. Mamam tuh granat ya. Lalu karena ada ya terluka lah nih salah satu Chijon family nih, solidaritas dia kan tinggi nih, dibawalah ke rumah sakit bersama si pekerja kafe tersebut. Saking udah percayanya nih sama pegawai kafe tersebut, dia dibiarkan lah. Dan ternyata pekerja kafe itu menjadikannya kesempatan untuk melarikan diri. Dan akhirnya dia bisa kabur lalu melapor ke kantor polisi atas perlakuan Chijon family. Nah, saking paniknya sampai polisi pun gak percaya atas apa yang dilaporinnya. Bahkan dikira bahwa si wanita itu tuh di bawah pengaruh obat-obatan, tapi ternyata enggak. Dan barulah di sana polisi mulai menyelidiki semua informasi yang disampaikan oleh si cewek itu. Dan akhirnya kepolisian itu menemukan kecocokan dari cerita si cewek tersebut dengan berita-berita yang lagi in banget nih. Misalnya ada si Park waktu itu kan meninggal dan lain-lain. Ya kan di beritanya orang ini diculik dan lain-lain, hilang gitu kan. Dan akhirnya pihak kepolisian itu menyusun rencana penangkapan Chijon family ini. Waktu penangkapan, polisi itu tuh kayak nunggu di apartemennya Chijon family. Nah, pada tanggal 19 September 1994, polisi menangkap salah satu anggotanya dan sebagiannya lagi ditelepon dalih-dalih sebagai pekerja rumah sakit dengan alasan salah satu temannya ada yang mengalami insiden kecelakaan. Nih kayak, nih saya pegawai rumah sakit gini-gini, teman kamu luka dan lain-lain. Langsung tuh pada dateng. Dan akhirnya ke-8 anggota pun berhasil ditangkap. Dan mereka mengakui atas semua perbuatannya, lalu mereka dijatuhi hukuman mati. Ini kan karena 1994 proses hukuman mati itu masih berjalan guys sampai 1997. Jadi ya itu nasibnya dia. Ditangkapnya 94, coba bertahan 3 tahun jangan sampai coy. Namun saat dijatuhi hukuman mati, tak sedikit pun mereka menunjukkan penyesalan atas perbuatan yang mereka lakukan. Bahkan saat pihak kepolisian bertanya, apa penyesalan terbesar kalian? Mereka semua itu menjawab, kami menyesal tidak menghabisi nyawa orang lain dan memakan orang lain lebih banyak lagi. Dan pada tanggal 2 November 1995, keluarga Chijon atau Chijon family seluruhnya dieksekusi mati. Gimana guys menurut kalian ceritanya? Kalau aku sih lebih parah ini daripada yang kemarin ya, karena keji banget sih cara pembunuhannya juga. Dan ini 8 orang kayak disubuhi dulu, bergilir begitu kan, terus abis itu dibacok dan ya gitu deh, pokoknya dibunuh lah gitu kan. Menurut kalian gimana? Pokoknya kalian komen di bawah. Oke semuanya, jangan lupa untuk follow Instagram dan TikTok aku, karena di sini aku juga sering share hal-hal berbau tentang Korea ataupun kecantikan dan lain-lainnya. Dan kalian juga bisa request video-video yang kalian pengen dibahas sama aku. Deh 여러분, 구독과 좋아요 잊지 마세요. 안녕.